Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى إلى آخر الآية وقال وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sekalian berbahagia, yang pertama kami sangat hormati terutama untuk DKM pengurus Nasional Jadi Bapak Ustaz Antoni bersama jajaran pengurus, termasuk kami juga selamat malam untuk panitia Ramadan Masjid Jami'ul Mujahidin Bapak Ustaz Syarifuddin bersama pengurusnya. Ahlan masyarakat kita haturkan selamat datang guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi Yarsi yang sudah alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, siap untuk memberikan sinar kepada kita, menyuruh kepada kita dari di bulan suci Ramadan ini yang tentu sudah memasuki malam ke-25 merupakan malam ganjil. Dan juga di sana saya juga selamat datang untuk orang tua kita Bapak Haji Nomi bersama rombongan Jawiyah masyarakat. Benar ya? Jawiyah merupakan kelompok pengajian yang selalu aktif di hadir dari kawasan Jalan Kebun Jakarta. Alhamdulillah bisa hadir di masjid kita malam hari ini tentu merupakan suatu kebahagiaan bersama jamaah yang lain. Dan ketinggalan juga untuk seluruh jamaah yang hadir yang mungkin masih berada di rumah yang untuk bisa hadir di masjid kita ikuti pengajian jelang pelaksanaan yang mulai untuk sholat malam nanti. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini atas izinnya Allah mempertemukan kita di majlis yang mulia, insya Allah dalam sehat, dan kita berharap Allah akan menyampaikan umur kita menapaki bulan suci Ramadan dan insya Allah masuk kepada bulan Syawal dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah untuk segenap manusia yang dihadirkan ke permukaan bumi untuk menyempurnakan akhlak dan adab manusia. Baik jemaah sekalian berbahagia, langsung saja kita manfaatkan waktu sambil mungkin ada juga jemaah yang masih di jalan. Kita mulai pengajian kita, oleh karenanya kepada guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi Yarsi untuk hadir di mimbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية، وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب على ما وصله صالح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin, begitu juga yang saya hormati para asatizah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj, hadirin bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah, pada malam hari ini, di malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan, pada pukul 11 kurang seperempat kita hadir dalam rangka, dalam niat untuk meramaikan, memenuhi waktu-waktu di malam-malam Ramadan kita dengan kita menambah, yang pertama, keberadaan kita di dalam masjid. Tentu keberadaan kita di dalam masjid disebut dengan i'tikaf, dan i'tikaf bisa menjadi sah, i'tikaf bisa dikatakan benar, i'tikafnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika diniatkan. Maka mungkin ya, jamaah sekalian sambil mengikuti kalimat yang saya sampaikan sebagai bentuk niat i'tikaf kita di Masjid Jami' Al-Mujahidin dalam rangka i'tikaf di akhir atau 10 akhir malam terakhir di bulan Ramadan. Dengan niat ini insyaallah tertulislah duduknya kita, keberadaan kita sebagai orang yang berdiam diri di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan i'tikaf. Sebagaimana kajian ini dinamakan juga adalah kajian i'tikaf, karena memang ngaji jam 11 malam jarang kalau di luar Ramadan, hanya berada di bulan Ramadan. Jadi maklum, tetangga pun insyaallah maklum, jamaah maklum, dengan kajian ini insyaallah bisa menambah semangat kita. Yang pertama, menambah semangat kita untuk bisa memuliakan bulan Ramadan dalam waktu hari dan malam-malam yang masih ada. Kita diikuti oleh jamaah sekalian dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan terhitung dengan niat tadi sampai kita keluar dari masjid ini, maka detik per detik keberadaan kita di masjid ini dicatat sebagai orang yang beriktikaf. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pembahasan yang bisa menjadi cahaya, yang bisa menjadi nur, di mana kadang-kadang kita orang beriman, biar kata beriman, kadang-kadang judulnya doang. Ya, artinya kadang kita lebih banyak lemah iman kita. Di awal terang itu cahaya kita, semangat. Tapi malam ke-7, malam ke-6 seterusnya, bahkan sampai ini malam terawih di Masjid Al-Mushola, bisa lihat sendiri kondisi safnya. Maka penting dan perlu membentengi, mengisi hati kita, batin kita, ruh kita dengan ilmu agama. Dan tidak jauh pembahasan kita yang berkaitan dengan puasa. Hadirin sekalian, ibadah puasa di bulan Ramadan adalah merupakan ibadah yang tidak kelihatan. Dalam artian begini, puasa itu, baik puasa sunnah maupun puasa fardhu seperti puasa Ramadan, adalah puasa sesuatu amalan yang tidak nampak, satu amalan yang tidak kelihatan oleh pandangan mata. Sebagaimana sering saya sampaikan, kalau sholat kelihatan, kalau orang bayar zakat kelihatan dia lagi bawa beras, sedekah dia lagi nyemplungin,
Haji kelihatan, umrah kelihatan dengan pakaiannya, dan semua ibadah, ya. Bersyahadat kelihatan orang lagi mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi ketika ibadah yang namanya puasa, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengetahui seseorang ini ibadah puasanya benar apa enggak, benar-benar puasa atau tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji kalimat di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadis qudsinya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadirin sekalian, apa makna ya daripada kalimat kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama, kullu amal ibni adam lahu. Semua amal ibadah manusia, semua amal ibadah anak Adam, lahu, apa lahu? Akan diberikan langsung dan diterima, dirasakan pahala tersebut Allah berikan kepada orang yang beribadah tersebut. Orang yang beribadah, semua amal ibadahnya akan dia dapatkan. Dari mulai nanti ketika hari kiamat, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala salat diberikan. Ya, sehingga pahala ini yang akan dibawa buat ditimbang, ditimbang kemudian dihisab. Pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala haji, pahala umrahnya, pahala amar ma'ruf nahi munkarnya, pahala akhlakul karimahnya, ya, pahala berbagai macam jenis ibadah. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Karena sesungguhnya orang yang puasa dan orang yang berpuasanya itu milikku, kata Allah. Disandarkan oleh Allah menjadi kepemilikan milik Allah. Dan kalau sudah dipegang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa ini, wa ana ajzi bih, dan aku, kata Allah, yang langsung, aku yang akan memberikan balasan pahala kepada orang tersebut. Kita lihat di antara lebih dalam makna hadis qudsi tersebut. Jadi secara singkat, secara global, semua amal ibadah, pahala manusia akan dia bisa dapati pada hari kiamat, kecuali puasa. Apa maknanya? Bahwa puasa nanti pada hari kiamat nggak langsung Allah berikan kepada orang yang beribadah, ya. Karena ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca dalam kitab Turratun Nasihin lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi ad-darain. I'lam anna as-sawma ibadatun la yaqa'u 'alayha hawasul 'ibad wa la ya'lamuhu illa Allah. Was-sha'im fasara illa Allah was-sha'im fasara as-sawmu ibadatan baina ar-rabbi wal 'abdi. Wa lamma kana hadha ibadatun wa ta'atun la ya'rifuha illa Allah adhafaha ila nafsihi. Kata ulama ini, ketahuilah sesungguhnya puasa itu, ketika orang berpuasa, ibadatun, puasa itu ibadah, ya. La yaqa'u 'alaiha hawasul ibad, ibadah yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, hawas, secara kasat mata, pandangan nyata oleh manusia, ya. Makanya kita lewat ketika bulan Ramadan ini yang mulai paginya, tiap hari, tiap per jamnya kita ketemu keluar aktivitas, ya, kita keluar ke jalan kerja ataupun kemana saja cari kebutuhan kita. Ketika bulan Ramadan kita tidak bisa
menjamin seseorang berpuasa? Kenapa? Nggak kelihatan. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia habis keluar dari iya. Atau di rumahnya dia habis ngopi. Nggak ada orang sendirian. Bininya kerja, anak sekolah kemarin sebelum libur. Ya kan? Nah, ini ketika kita bicara ibadah, kata ulama, puasa. Keluar dia tuh yang habis ngopi di rumahnya, yang habis mungkin tadi keluar dari warteg, ya, habis makan, puasa. Keluar. Ketika kita lagi ada lampu merah atau lagi macet, kadang-kadang di samping kita atau depan kita tahu gak dia puasa atau kagak? Kenapa itu? Perhatikan, puasa satu-satunya ibadah yang la ya'rifuha hawasul ibad, yang nggak bisa dilihat atau nggak bisa ditentukan dengan pandangan mata, dengan pandangan mata kasat mata kita. Fala ya'lamuhu illallah was-shaim. Jadi yang tahu siapa? Jelas. Kata ulama, nggak ada yang tahu dia atau seseorang ini berpuasa ataupun tidak kecuali dua. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah mengetahui? Allah Maha mengetahui. Oh, hambanya ini dari malam udah niat. Apalagi puasa fardu niatnya wajib dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kemudian Allah Maha mengetahui ini hambanya bersusah payah, menahan, melatih kesabaran, ketabahan dalam semua ujian-ujian yang dilarang bagi orang yang puasa. Dia haus, dia lapar. Kadang-kadang, ya maaf, karena udah malam ya, boleh Pak ngomongnya. Kalau lagi siang kita ending ngomongan. Ya, uhilla lakum lailatul, jangankan cuma ngomongin masalah jima, berjima aja boleh ya? Jangan sekarang. Ya, dengerin dulu, tar pulang boleh nggak apa-apa. Misalnya siang ya, udah lapar. Kan orang berpuasa yang benar-benar puasa dia harus menahan laparnya, kemudian menahan hausnya, menahan syahwatnya. Gimana kagak? Bini lagi pahanya setengah tengkurap, ya boleh kan ya? Boleh. Lagi puasa, ya Allah, menggeleng-geleng doang kita, astagfirullah. Ya, bilang lu lagi puasa begini lagi ya, yang rapetan dikit apa? Nih, kita tahan syahwat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat orang beriman ini, ketika dikatakan beriman berarti benar-benar beriman, dia akan melakukan proses ibadah penahanan tadi, nggak makan, nggak minum, nggak berjima dari mulai subuh sampai maghrib. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui terhadap hambanya bahwa ini hambaku ini adalah orang yang beriman, dia sedang beribadah puasa. Jadi yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua. Selain Allah, setelah Allah sang pencipta yang nyiptain, yang Maha tahu, manusia itu sendiri siapa? Yang puasa. Nggak ada yang tahu seseorang itu berpuasa kecuali hanya Allah yang pertama, yang kedua orang tersebut. Kebangetan kalau dia nggak tahu dirinya puasa kagak, berarti memang udah dibawa ke grogol. Kenapa ya? Udah stres berarti udah gila. Ya gitu. Nih. Fasara shaumu ibadah. Nah, maka hadirin sekalian pahami lagi. Karena ibadah puasa ya nggak bisa dilihat, ditentukan, divonis secara pandangan mata ketika ngelihat orang. Biar kata Pak, misalnya nih namanya orang bulan puasa kan identik dengan ibadah, dia pakai kain, yang ketipu juga, nggak mesti, ya kan? Pakai kain, pakai peci, bajunya juga cakep, wah habis ngaji kali dia puasa ini. Belum tentu Pak, nggak bisa. Tapi insya Allah nggak ada di Jagakarsa, nggak ada. Ya, ini contoh untuk mencontohkan. Misalnya ada orang bertanya, Ustaz itu kan pakai peci dia, pakai kain sarung, lagi bulan puasa, pasti di puasa, nggak bisa. Ya, jadi siapa yang bisa mengetahui orang itu sedang berpuasa atau tidak? Dua tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala
dan orang tersebut sendiri. Sehingga fasara shaumu ibadah bainar rabb wal ibad. Maka ketika ibadah puasa nggak bisa dideteksi, ditentukan, divonis oleh pandangan mata manusia, sehingga puasa ini dikatakan ibadah yang cuma khusus, ibadah yang dilakukan bainar rabbi wal abdi. Ini langsung, berarti ibadah yang dilakukan antara Allah dengan hambanya. Makanya penting tadi, ya. Kalau orang yang puasa ini niatnya bukan karena Allah, jadi dia bisa batal, dia bisa mungkin nggak nahan lapar dan haus. Karena ibadah puasa adalah ibadah antara Allah dan hambanya aja, hamba yang orang yang puasa tadi itu. Walamma kana hadha ibadah wa ta'ah la ya'rifun Allah adhafaha ila nafsi. Makanya tadi, maka Allah dalam hadis qudsinya, orang yang puasa ini disandarkan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang puasa tadi hanya ibadah yang sifatnya antara hubungan dia sama Allah dan dirinya langsung. Sehingga disebut ibadah, ya, yang milik Allah Subhanahu wa taala. Illa shaum, itu kata Allah tadi. Fa innahu li. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu adalah milikku. Maka disandarkanlah. Li, kalau dalam bahasa Arab, ya, asalnya itu ada dua kalimat, li dan ana. Ketika digabung, diidhofahkan menjadi li. Nah, orang yang berpuasa yang disandarkan oleh Allah dalam hadis qudsinya adalah milikku, milikku. Kunya siapa? Allah. Berarti ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disandarkan, orang yang beriman disandarkan menjadi milikku, kata Allah. Yang asalnya dia dirinya sendiri, kemudian kata Allah dia milikku, berarti kan disandarkan kepada Allah. Maka sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah mulia, ya. Gampang pemahamannya seperti apa ya? Bait, rumah. Baitun bahasa Arab artinya rumah. Ketika disandarkan, kita bicara sandaran tadi, disandarkan kepada kalimat Allah, jadi apa namanya? Baitullah, jadi cuma satu, mana? Ka'bah. Dan ya, afdalu biqa', rumah, ruangan yang paling afdal di bumi, di alam ini adalah Ka'bah. Apa itu? Baitullah. Orang yang pergi berangkat ke sono, haji ataupun umrah, bahasa Arabnya duyuf, jamak dari dhaif. Dhaifun satu tamu, dhaifani dua tamu. Kalau bertamu-tamu tiga ke atas sudah duyuf. Kalau teman duyuf doang tamu, itu bisa tamu-tamu yang sering datang ke rumah kita, Pak. Tapi ketika duyuf ini tamu disandarkan kepada kalimat Allah, sebutkan biasanya dipakai kalimat Asmaul Husna, Ar-Rahman. Jadi apa? Duyufur Rahman, menjadi tamunya Allah. Maka sandaran sesuatu, makhluk, ya, makhluk ketika bersandar atau disandarkan dalam kalimat sandarannya Allah, maka menjadi mulia. Baitullah, Baitullah, Ka'bah. Duyufur Rahman. Ya. Ini seperti kalimat dalam hadis qudsi. Li. Ini yang harus kita pahami. Berarti orang yang berpuasa sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan balasan, pahala-pahala, bahkan kemuliaan bagi orang tersebut. Karena nanti hadirin sekalian, orang yang berpuasa bukan hanya mendapatkan pahala, tapi kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang puasa. Nah, perlu digaris besar, ini yang seperti apa puasanya? Seperti apa orang yang puasanya dikatakan yang menjadi milik Allah? Adalah puasa yang selamat anggota tubuhnya dari bermaksiat. Matanya selamat dari maksiat ketika puasa. Mulutnya selamat dari maksiat, apa? Kagak
Ribah, enggak. Namimah, ngadu domba, enggak. Al-kitsbah, berkata bohong, enggak. Sumpah palsu. Apalagi? Mata selamat, mulut selamat. Telinga selamat dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lagi puasa, nah, di luar puasa nggak pernah dengerin dangdut. Begitu puasa, wah, nungguin maghrib pakai headset, dengerin apa? Lagu. Nah, ini kan berarti telinganya dia tidak jaga dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hindarin itu. Ya, ini kalau kita mau mendapatkan puasa yang akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katakan wattafaqal ulama ala anna al-murad bis-shaum fi qawlihi as-shaum li wa ana ajiz bih siyamu man salima siyamuhu minal ma'asi qawlan wa fi'lan. Siapa tadi orang yang dikatakan puasanya dipegang dan dimiliki sama Allah sehingga orang yang puasanya menjadi milik Allah dan mendapatkan kemuliaan Allah adalah orang yang salima, puasanya selamat dari kemaksiatan. Apa saja? Qaulan wa fi'lan. Ucapannya dijaga mulutnya. Fi'lan perbuatan. Apa saja perbuatan maksiat dihindarkan itu. Ya Allah, inilah dikatakan makanya kajian malam ini sebagai muhasabah. Kalau kemarin mungkin ada maksiat kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, ya, kita ma'fudah tuh. Yang tadi suka dengerin musik-musik, nah, ini masih ada berapa hari? 25 besok ya, 26, 27, 28, 29, 5. Kalau puasanya lebaran 30. Kalau puasa lebaran 31 berarti 6 hari lagi, Pak. Jangan putus asa, jangan pernah wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa, artinya lemah dari rahmat Allah. Ini bulan puasa, ya Allah, saya banyak dosa. Istighfar. Gampang. Istighfar, taubat. Istighfar, taubat. Mana taubat apa? Nyesal. Jadi jangan sampai taubatnya taubat apa itu? Tambah. Ya. Lagi makan kok sepi banget, kayaknya nggak ada musuhnya nih. Minta sambal, bikin sambal pedas banget. Begitu dimakan sambal pedas banget, pedasnya nggak ketulungan. Ya, cabai rawit oren semua tuh. Lagi syukur-syukur ya Pak, lagi montok-montoknya kan pedas-pedas ya. Semuanya. Wah, pedas banget, kapok dah. Kapok saat itu. 2 hari 3 hari mulut kayaknya antak banget ya kan. Nah, namanya taubat. Maka taubat itu gimana? Nyesel. Kita harus akuin. Nah, gimana orang bisa nyesel? Harus tahu kesalahannya. Dan cukup kesalahan dan dosa kita ngomongnya sama Allah aja udah. Ya, kita ada dosa, ada kesalahan di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, cukup kita istighfar. Taubat terus. Astagfirullahaladzim wa atubu. Ya. Jadi tidak dan jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita pasti diterima. Apalagi ini bulannya taubat, ya. Jadi taubat dari apa nih? Dari dosa yang dulu. Taubat dari apa lagi? Yang kedua, dari dosa-dosa yang kadang-kadang mungkin yang namanya manusia tadi. Ya, kita hidup bukan di gunung, Pak. Di gunung enak, nggak ada apa-apaan. Ya, paling melihat yang pakai baju babi doang kan gitu. Yang kebuka auratnya ya binatang. Binatang pakai baju, topeng monyet. Artinya apa? Ya mungkin aman kalau hidup di gunung. Nah, kita hidup di kampung, lagi pinggir jalan gitu. Kafi 2, jalan sadar, Kafi 1. Ya, nah orang macam-macam. Maksiat itu bisa bentuknya apa aja, Pak? Bukan ngelihat aurat doang. Lihat muka doang, adem. Ya, nah itu. Ketika an-nazar, ketika melihat sesuatu dengan syahwat, dengan mengagumi, nah itu dosa. Ini makanya kata Nabi, da'ukum az-dzunub wa dawa'uhu al-istighfar. Penyakit kita ini penyakit enggak? Ini penyakit disebut Nabi. Penyakit manusia apa? Dosa. Berbuat dosa maksiat. Penyakit kita akuin penyakitnya. Betul enggak?
Akuin nggak kita punya penyakit? Banyak penyakit kita, Pak. Tapi tenang kata Nabi, wa dawa'uhu al-istighfar. Obatnya dosa istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yugharghir. Kata Nabi, selama roh belum dicabut dan dicabutnya belum sampai kerongkongan. Kan dicabut roh dalam kitab Mukhtasar disebutkan dari ujung jari kaki. Tarik kepada pelan. Ya, dari bawah ke atas. Selama ruh belum sampai sini, sekarang kita belum ada yang ditarik nyawanya kan, istighfar, taubat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima, diterima pokoknya dah. Diterima, menerima taubat hambanya selama ruh belum dicabut dari nyawanya sampai ke mana? Ke kerongkongan. Ya. Dalam hadis qudsi lain kata Allah, aku mengampuni dosa, aku menerima taubatnya orang hambaku yang kembali kepadaku, dan aku nggak peduli. Apa maksudnya? Allah katakan, dan aku nggak peduli kemarin atau barusan dia maksiat apa, yang penting saat ini dia taubat. Ya cukup kita masalah dosa ya. Maksiat kita istighfar taubat kepada Allah. Dan Allah pasti ngampunin dosa kita. Ini bulannya taubat, bulannya istighfar. Ya. Wala ubali kata Allah. Dan aku nggak peduli. Apakah dia habis berbuat syirik misalnya kan? Makanya ketika ada orang kafir, orang non muslim, ya, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadah, langsung dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak lihat lagi tuh, dulu dia 30 tahun mungkin sampai, kalau umat dulu mungkin ratusan tahun nyembah berhala. Tapi begitu sudah kembali kepada Allah, bertaubat, artinya masuk Islam kalau orang kafir, orang muslim. Kemudian kalau kita bertaubat beristighfar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita harus perasaan aja gitu. Jangan kalau udah gampang nih. Ya. Jangan juga sengaja. Kita udah tahu Allah Maha mengampuni, Allah Maha memaafkan, Allah Maha menerima taubat, tapi jangan ada kesengajaan. Jangan ada kesengajaan. Penyakit manusia tadi, ya Ustaz, nggak bisa. Pokoknya usaha dulu. Usaha apa? Menghindar, Pak. Apapun jenis kemaksiatan berusaha menghindar. Nggak taunya namanya setannya yang turun bukannya 1 2 lagi, 3 kompi. Itu banyak banget. Beber tuh kata setan. Serang tuh dia habis-habisan. Akhirnya kalah juga tuh. Istighfar, taubat. Ya. Yang penting dalam masalah dosa kemaksiatan jangan pernah menganggap remeh dengan arti wah ntar Allah ngampunin, ntar Allah terima taubat saya, kata Ustaz itu. Dalam hadis sebutkan, bahkan dalam Al-Quran disebutkan, ya ini saya sengaja dulu jangan. Ya. Ini namanya mempermainkan Allah, mempermainkan agama. Orang yang mempermainkan agama, hati-hati kematiannya bisa su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berusaha kita menjauh dari maksiat, seandainya kejeblos juga manusia. Istighfar, taubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah puasa luar biasa. Kemudian ya, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya puasa ya. Ketika puasa kita juga harus menerapkan beribadah semua sesuai dengan ilmu yang kita dapat, termasuk berdoa ya. Ini bulan Ramadan, bulannya ijabah. Dikatakan oleh ulama tafsir ketika ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika ayat ini disandingkan setelah ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, maka kata ulama berarti maknanya bahwa bulan Ramadan adalah bulannya diijabahnya doa. Sehingga kita harus ya sebabnya doa, jangan sampai kita melupakan adab-adabnya kita berdoa. Jangan sampai Pak,
Wah, kita udah ghirah nih, semangat nih bulan mustajab, nggak taunya doa kita mentok. Bisa itu. Nah, kan katanya mustajab. Kok nggak diterima, ditolak? Ini yang makanya tadi ibadah pun dalam segi amal soleh yang lainnya seperti doa, kita harus pakai ilmu yang diajarkan oleh ulama di dalam kitab-kitab as-salafus soleh. Seperti berdoa, ya. Lihat misalnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama' hijabun hatta yusalla alayya hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sulli alaihi atau fa idza shalla alaihi yakhriqu dzalika al-hijab wa yadkhulu ad-du'a wa idza lam yaf'al dzalik raja'a du'a." Ya. Jadi mumpung masih ada nih bulan mustajab, jangan sampai mungkin kemarin dari hari pertama, malam pertama, atau setiap kita doa di bulan Ramadan nggak taunya kok belum sampai ke langit, belum tembus langit, belum sampai kepada Allah. Nggak taunya ada yang kurang lagi baca doanya. Apa yang pertama jelas, kalau buka basmalah, ya, basmalah, hamdalah, kemudian sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak jenisnya. Yang paling afdalnya alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini yang sering dipakai sama orang tua kita, guru-guru kita dulu. Nah, ini kata Nabi afdalul mahamid, katanya. Paling afdalnya kalimat alhamdulillah adalah alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimil azim sultan. Habis hamdalah apa? Shalawat. Bentuk salawat banyak. Mau pakai yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Yang bagusan lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Banyak lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana yang seraknya silahkan. Yang penting harus ada apa maksudnya? Sholawat. Nah, ini. Kata Nabi apa? Ma min du'a illa bainahu wa bainas sama' hijab. Tidaklah ada satu doa dari bumi melainkan antara doa tersebut yang ada di bumi dan langit. Kita di bumi nih, orang makhluk yang berdoa di bumi. Tidaklah atau melainkan antara orang tersebut dan langit hijab. Antara doa kita untuk tembus ke langit nggak bisa. Kenapa? Masih ada hijab. Paham, Pak? Jadi hijabnya bukan di langit. Nih bumi nih kita doa. Ketika ke dalam doa kita nggak baca sholawat, tengah-tengah nih. Illa bainahu, tuh, antara dia dan langit. Kita belum bicara langit yang paling 7. Langit yang paling pertama dah. Antara kita sama langit, karena kalau udah sampai langit tembus itu masuk dah. Diterima sama Allah. Antara kita dan langit ada hijab. Berarti hijab di tengah-tengah. Ya bisa jadi mungkin di bawah langit ini. Di atas kita, di bawah langit pertama. Ketika apa? Ketika berdoa. Ingatin tuh. Jadi ketika orang berdoa, tidaklah mamin du'ain, tidaklah ada satu doa di bumi, melainkan doa itu masih terhalang, belum sampai ke langit. Hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia. Kuncinya apa nih? Supaya bisa hilang itu hijab, tembus, robek, tembus kita. Kalau robek. Sampai dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla alaihi yakhriqu dzalikal hijab. Begitu udah dibacain sholawat, maka robeklah, terbukalah hijab tersebut. Begitu hijab penghalangnya udah nggak ada, langsung doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu du'a, tuh. Hijabnya udah nggak ada, pintu langit dibuka, maka masuklah doa kita tembus sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aras itu maksudnya udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza lam yuf'al dzalik raja'a du'a'uhu. Kata Nabi, dan apabila dia nggak baca sholawat dalam doanya, maka raja'a du'a'uhu. Ruji'a du'a'uhu. Dibalikin doanya. Tertolak tuh doanya. Nih, ya, mumpung masih ada 6 hari atau